صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيني وإياكم بتقوى الله، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Masyaallah muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Status kita di dunia ini adalah hamba-hamba Allah, dan semua kita fitrahnya adalah menjadi hamba. Barang siapa yang mereka tidak menghamba kepada Allah, pasti menghamba kepada selain Allah SWT. Sehingga berkata Al-Imam Ibnu Qayyim, beliau mengatakan, setiap manusia, barang siapa yang mereka lari dia menghamba kepada Allah SWT, maka dia pasti masuk dalam perangkap penghambaan kepada nafsu dan syaitan. Harabu min riqil ladzi khuliqu lah fabulu fi nafsiriki wa hawa. Barang siapa yang mereka lari dari menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menghamba kepada Allah adalah fitrah manusia, diciptakan untuk menghamba kepada Allah taala. Fabulu fi riqin nafsi wa syaitan, maka dia pasti akan masuk dalam jebakan menghamba kepada hawa nafsu dan syaitan. Masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada dua perkara penting yang merupakan hakikat seorang hamba. Hamba itu yang pertama ciri khasnya at-tadallul, yang kedua al-khudu' ma ghayatil hubbi wa ta'dim. Hamba itu ciri khasnya yang pertama at-tadallul, dia merasa hina, merasa rendah diri, merasa tidak memiliki apa-apa, merasa tidak bisa apa-apa pula kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka hamba yang paling sempurna, hamba yang paling merasa fakir, hamba yang paling merasa tidak punya, hamba yang paling merasa menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian adalah orang-orang yang fakir, yang total mutlak membutuhkan Allah. Orang-orang yang dikatakan Allah statusnya dalam bahasa kita kiri, walaupun dia jenderal besar, walaupun dia konglomerat, walaupun dia penguasa hebat, semuanya di hadapan Allah adalah fuqara, hamba yang mereka totalitas mutlak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah hamba yang paling Allah cintai, hamba yang mereka paling merasa membutuhkan Allah, paling merasa fakir kepada Allah, paling merasa dia hina di hadapan Allah, sehingga dia bersimpuh total di hadapan Allah, membutuhkan Allah Ta'ala. Sebaliknya, hamba yang paling Allah benci adalah orang mereka sombong, angkuh, merasa besar, merasa hebat, sedangkan dia adalah fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi katakan tentang orang-orang sombong, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang mereka dalam hatinya ada kesombongan walaupun yang besar biji sawi. Masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah, sombong ini tumbuh karena tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak tahu tentang siapa itu Allah, sehingga manusia dengan kekayaannya, dengan jabatannya, dengan ketokohannya, dengan keterkenalannya,
Lalu mereka merasa besar, merasa hebat, merasa luar biasa, sehingga tampil sombong, angkuh, dan kemudian biasa menjadi penindas, menjadi orang-orang zalim dalam perlakuan orang lain. Masalah muslimin, rahimani wa rahimakallah, hamba yang paling sempurna, hamba yang paling merasa butuh kepada Allah Ta'ala. Dan manusia, mereka biasanya ketika telah Allah berikan, semakin Allah berikan fasilitas, Allah berikan harta, Allah berikan jabatan, Allah berikan dunia, mereka semakin kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalla innal insana lafi khusrin. Ketahuilah, kalla innal insana la yatgha. Ketahuilah, sesungguhnya manusia itu la yatgha, betul-betul mereka kurang ajar, karena mereka tidak beradab, mereka melampaui batas. Kapan ini seringnya terjadi? Ar-ra'ahu istaghna, ketika mereka merasa sudah cukup, merasa kaya, merasa hebat, merasa punya apa-apa, merasa enggak butuh dengan yang lainnya, bahkan sampai merasa enggak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah sering fasilitas dunia justru menjadi fitnah bagi manusia. Ketika mereka masih fakir, ketika mereka masih tidak punya apa-apa, bagaimana mereka tunduk patuh kepada Allah, mereka bersimpuh di hadapan Allah, mereka rajin beribadah kepada Allah. Begitu Allah kasih fasilitas, Allah kasih harta, Allah kasih jabatan, Allah kasih kelebihan tentang dunia, mulai mereka tidak lagi bau-bau masjid, tidak lagi mereka berzikir kepada Allah, tidak lagi mereka ingat kepada Allah, mereka tampil sebagai orang-orang yang kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah muslimin, itu ciri khas yang pertama. Hamba Allah adalah hamba, ya, ciri hamba adalah orang mereka betul-betul merasa fakir dan mutlak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ciri hamba adalah mereka ini al-khudu. Mereka betul-betul tunduk dan patuh. Mereka betul-betul ini memiliki ketaatan yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah menjadikan ciri khas orang mukmin, setiap mereka mendengar seruan-seruan Allah, enggak ada jawaban lain kecuali sami'na wa ata'na. Innama kana qalal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya yang namanya mukmin, orang hatinya telah berhias dengan iman, dia telah beriman kepada Allah yang maha sempurna, dia beriman kepada yaumul akhir, tempat dia kembali setelah kematiannya. Maka setiap kali dia mendapatkan seruan Allah dan Rasulnya, tidak ada ucapan lain kecuali sami'na wa ata'na. Masalah muslimin, perhatikan bagaimana orang-orang mukmin mereka merespon perintah-perintah Allah Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang berkaitan dengan larangan khamr, sedangkan khamr telah menjadi minuman kebanggaan mereka, minuman tradisi mereka, minuman yang telah bertahun-tahun menjadi minuman mereka, sehingga hampir setiap rumah tangga kaum muslimin menyimpan stok-stok khamr. Tetapi lihatlah, ketika iman telah menghiasi hatinya, hatinya ada rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu Allah turunkan ayat tentang haramnya khamar, ya ayyuhalladzina amanu, Allah memanggil mereka atas nama iman. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakum al adawata wal baghdha wa yasuddakum an dzikrillah wa anis salah fal antum muntahun. Kata Allah, wahai orang-orang hatinya telah berhias iman, sesungguhnya khamr, judi, menyembah berhala, mengundi nasib, semua itu adalah amalan najisnya syaitan. Jauhilah agar kalian beruntung. Sesungguhnya syaitan itu hanya ingin menghendaki terjadinya permusuhan dan kebencian di antara kalian dalam hal khamr dan judi, dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan dari salat. Fahal antum muntahun, apakah kalian akan berhenti meninggalkan itu semuanya? Perhatikan bagaimana ketika ayat ini turun, Nabi tidak ada kesulitan sedikit pun dalam mengumumkan
undang-undang haramnya khamr. Nabi cukup mengutus satu orang untuk keliling ke penduduk Madinah mengatakan, ala innal khamra qad hurimat, ketahuilah khamr telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap telinga mukminin yang mendengar pengumuman utusan Nabi, setiap mukminin yang mendengar ayat dibacakan, semua mereka memiliki jawaban yang sama, intahaina ya Rabb. Ya Rab, kami tinggalkan ya Rab karena memenuhi panggilan Allah, karena mereka orang-orang yang beriman. Masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah diantara sikap seorang mukmin, memiliki ketunduk patuhan yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan membangkang, bukan ngeyel, bukan sok lebih tahu, tidak ada ketundukan, sudah tidak tunduk, sudah tidak patuh, cari-cari alasan lagi untuk membenarkan perbuatan durhakanya. Ini adalah para pengekor hawa nafsu yang mereka penentang Allah Subhanahu wa taala. Tentunya mestinya dia malu kalau dia mengatakan dirinya muslim tetapi tidak punya sikap seorang muslim yang tunduk dan patuh kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah para sahabat pula, wanita-wanita mukminah, ketika Allah turunkan al-hijab, bagaimana cara berjilbab yang sesuai dengan syariat Allah. Begitu Allah turunkan al-hijab, dibacakan itu oleh keluarga mereka kepada para wanitanya, kepada istri dan anak perempuan mereka. Maka begitu mereka mendengar ayat, langsung mereka mengambilkan seadanya untuk berhijab sebagaimana yang diperintahkan Allah Ta'ala tanpa pikir panjang. Itulah ketaatan seorang mukmin ketika berhadapan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah mengatakan ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian adalah hamba-hamba Allah yang fakir, yang total mutlak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita beribadah kepada Allah, karena memang itu haknya Allah yang Allah berhak untuk disembah, karena Allah yang memiliki rububiyah, yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang mengatur urusan alam semesta, semuanya kembalinya kepada Allah. Sudah semestinya kalau para hamba manusia mereka beribadah hanya kepada Allah Ta'ala, sehingga sebuah kezaliman yang paling zalim ketika hamba tahu, ketika dia tahu dia diciptakan Allah, semua fasilitas hidupnya dari Allah, semuanya dia bergantung kepada Allah, tahu-tahu dia menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan Allah, inna syirka la dzulmun adzim, syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita menyembah Allah, sama sekali Allah tidak membutuhkan apapun dari kita. Allah zat yang maha kaya, artinya tidak membutuhkan apapun dari kita. Kekayaan Allah dengan makna satu, sama sekali Allah enggak butuh apapun dari kita, termasuk ketaatan kita. Kita mau jadi kafir silahkan, mau jadi mukmin silahkan. Allah tidak membutuhkan apapun dari kita. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada bidzalika mulki syai'an. Wahai hambaku, seandainya kalian manusia dan jin, dari yang pertama sampai yang terakhir, enggak tahu berapa triliun manusia dari awal sampai akhir, seandainya mereka semuanya menjadi manusia-manusia, menjadi hamba-hamba yang paling taat, paling bertakwa kepada Allah, semuanya kayak Jibril, semuanya kayak Rasulullah SAW, maka tidak akan sedikit pun menambah kerajaan Allah ketaatan-ketaatan mereka.
Sebaliknya, ya ibadi, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinakum ala abjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa bidzalika mulki syai'an. Seandainya manusia dan jin, dari yang pertama sampai yang terakhir, mereka semuanya kafir, bahkan di puncak-puncak kekafiran, mereka fajir, durhaka, kurang ajar kepada Allah, itu tidak sedikit pun mengurangi kerajaanku sama sekali. Allah zat yang tidak membutuhkan kita, Allah zat yang maha kaya. Yang kedua makna kekayaan Allah, Allah mampu memenuhi seluruh kebutuhan para hamba tanpa berkurang sedikit pun, tanpa kerepotan sedikit pun, memenuhi semua kebutuhan para hamba Allah Ta'ala. Allah katakan pula, ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla mas'alatin ma naqasa mimma indi illa kama yang khusul mikhyat idaud khilal bahr. Wahai hambaku, seandainya manusia dan jin, dari yang pertama sampai yang terakhir, semuanya berdiri di satu lembah, minta semuanya kepada Allah, semua permintaan mereka dipenuhi oleh Allah Ta'ala, maka tidak akan berkurang kekayaan Allah, kecuali seperti berkurangnya air ketika jarum dicelupkan ke lautan lalu diangkat. Gak ada artinya sama sekali berkurangnya kekayaan Allah Ta'ala. Allah zat yang maha kaya yang tidak membutuhkan apapun dari kita. Kenapa Allah perintahkan kita beribadah kepada Allah? Adalah demi kita sendiri, agar manusia mereka bahagia, agar mereka bisa teratur, agar mereka bisa betul memiliki kesempurnaan hidup ya, sebagaimana makhluk ini hamba Allah yang mereka betul-betul akan tenang, nyaman, bahagia hanya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama manusia lari dari beribadah kepada Allah, apakah menjadi budak-budak nafsu, atau menjadi budak-budak syaitan, atau menjadi budak-budak harta, kata Allah, kata Nabi, ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul khamisa, abdul dirham, ta'isa abdul khamisa, ta'isa abdul hamilah. Celaka, 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 kata Nabi. Siapa itu orang mereka menjadi budak-budaknya harta, budaknya uang, dinar, dirham, pakaian, yang lain-lainnya. Maka selama manusia tidak menghambakan diri kepada Allah, mereka hanya berstatus orang-orang yang akan celaka dan berujung pada kebinasaan, dan berakhir dengan mereka dilimparkan Allah ke dalam jahanam. Mereka tidak akan merasakan puncak kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Mereka saja merasakan kenikmatannya sebentar, kata Allah, numatti'uhum qalilan thumma nattaruhum ila adzabil ghalid. Silahkan kalian menikmati kenikmatan hidup yang sebentar, lalu setelah itu akan dilimparkan Allah ke jahanam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita memiliki semangat memahami agama Allah. Tidak ada kebaikan bagi orang mereka tidak faham tentang agama Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita taufik untuk istiqamah berjalan lurus di atas agama Allah. Tidak ada kebahagiaan dan kebaikan bagi orang yang tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Allahumma aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Wajalil hayata ziyadatan lana min kulli khair. Wajalil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah.